Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David. Saya dari kelas 3B Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kas dan setara kas untuk memenuhi mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang definisinya, yaitu kas adalah saldo kas, cash on hand, dan rekening giro, demand deposit. Setara kas, cash equivalent, adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan yang dapat dengan cepat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Investasi segera jatuh tempo, yaitu 3 bulan atau kurang. Saham tidak termasuk kecuali preferred yang jatuh temponya setelah ditentukan. Penyajian kas dan setara kas adalah aset lancar terdiri atas kas dan setara kas dan piutang usaha. Pengungkapannya adalah 1. Pengungkapan kas dalam laporan keuangan meliputi pengungkapan kebijakan akuntansi dan informasi rincian kas yang dimiliki perusahaan. Kedua, kebijakan akuntansi kas menjelaskan secara umum komponen kas dan bagaimana perusahaan mengklasifikasikan kas. Ketiga, kebijakan akuntansi juga menjelaskan bagaimana perusahaan menyajikan bank overdraft atau cerukan. Kas dan setara kas. Kas dan setara kas mencakup kas, bank, dan investasi jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang. Pengungkapannya adalah kas, yaitu terdiri dari bank yang terdiri dari contohnya PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, PT Bank Pan Indonesia, dan PT Bank Mandiri. Selanjutnya ada karakteristik kas. 1. Aktif tapi tidak produktif, yaitu untuk memperoleh rentabilitas, kas tidak boleh dibiarkan menganggur idle kas. Untuk memperoleh pendapatan, kas harus diubah terlebih dahulu menjadi persediaan, piutang, dan sebagainya. Tetapi juga tidak diperkenalkan seluruh kas diubah bentuknya, karena perusahaan akan kesulitan beroperasi apabila tidak disediakan kas yang memadai. Dari kondisi ini, maka manajemen harus mampu menciptakan adanya keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut. Kedua, tidak memiliki identitas kepemilikan, sehingga mudah dipindah tangankan. Dengan kondisi ini, maka manajemen harus yakin bahwa 1. Setiap pengeluaran kas harus sesuai dengan tujuan. Kedua, semua uang yang seharusnya diterima benar-benar diterima. Ketiga, tidak ada penyalahgunaan terhadap uang milik perusahaan. Selanjutnya ada pengendalian internal kas. Adalah semua sarana, alat, mekanisme yang digunakan oleh perusahaan untuk 1. Mengamankan, mencegah pemborosan dan penyalahgunaan kas. Kedua, menjamin ketelitian dan dapat dipercaya atau tidaknya data akuntansi tentang kas. Ketiga, mendorong dicapainya efisiensi, serta keempat, dipatuhinya kebijakan manajemen tentang kas. Selanjutnya ada teknik pengendalian kas. Yang pertama, karyawan yang jujur dan kompeten serta memiliki tanggung jawab. Kedua, terdapat pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi dengan pembayaran, pihak yang melakukan pengelolaan kas dan pencatatan, pihak pengguna, dan pihak pembayar. Kedua, melaksanakan rotasi tugas untuk karyawan yang melaksanakan kegiatan klerikal. Ketiga, penggunaan lemari besi atau brankas untuk menyimpan kas atau di ruang ditutup dengan akses terbatas. Keempat, penerimaan dan pengeluaran kas menggunakan rekening yang berbeda. Selanjutnya ada teknik pengendalian kas. Pengeluaran uang dilakukan melalui bank dan menggunakan cek sehingga terdapat pengendalian pencatatan oleh pihak lain. Selanjutnya, penerimaan kas dilakukan melalui bank untuk keamanan dan pengendalian pencatatan. Selanjutnya, penggunaan sistem impres kas kecil untuk memenuhi kebutuhan kas dalam jurnal kecil. Selanjutnya, rekonsiliasi antara pencatatan perusahaan dengan rekening koran bank. Selanjutnya ada sistem impres kas kecil. Terdapat 2 sistem kas kecil, yaitu sistem impres dana tetap dan fluktuating system. 1. Sistem impres kas kecil adalah mekanisme kas kecil
di mana dana dipertahankan tetap. Kedua, fluctuating system. Dalam sistem ini, dana kas kecil tidak ditetapkan sejumlah tertentu sehingga saldonya bervariasi dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada rekonsiliasi bank, yaitu tujuan rekonsiliasi adalah untuk mencocokkan antara pencatatan di perusahaan dan pencatatan kas yang dilakukan oleh bank yang mengelola uang perusahaan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.